Makanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW Bapak Ibu mengajarkan kepada kita, Muslim yang baik itu adalah orang yang mampu memberikan keselamatan kepada orang lain dari sikap ya dan tindak tanduknya, sikap dan perbuatan. Itu Muslim yang baik. Muslim yang baik itu adalah bukan dia hafal 30 juz, bukan dia hafal ratusan hadis, bukan dia masuk pesantren bolak-balik bahkan luar biasa ijazahnya apa juga gelarnya, bukan hanya itu kata Rasulullah. Tapi Muslim yang baik itu adalah dia mampu menjaga Muslim yang lain dari tindak tanduknya, dari lisannya, dari perbuatannya, dari sikap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji wa qadafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'daha ma ba'd. Bapak Ibu para hadirin wa hadirat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan nikmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali berada di rumahnya, melanjutkan kajian kita dan ibadah kita dan ketaatan kita kepadanya, tentunya dengan harapan semoga segala amal ketaatan yang sudah kita lakukan menjadi amal ibadah yang Allah terima di sisinya, diberikan balasan pahala yang berlipat ganda. Salawat serta salam semoga terturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para hadirin wa hadirat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita adalah pembahasan yang berhubungan dengan jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas masih berhubungan dengan hal-hal yang harus kita tinggalkan terkait dengan kesyirikan. Bahkan ada satu doa yang disampaikan pada pertemuan yang terakhir di bulan yang lalu, sebuah hadis Rasulullah SAW yang mana hadis riwayat Imam Bukhari yang menganjurkan bahwasanya kita membaca doa untuk perlindungan dari kesyirikan. Yang mana doa ini Bapak Ibu yang pernah kita bacakan di pertemuan yang lalu, di bulan yang lalu adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini merupakan sebuah doa yang dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita terhindar dari kesyirikan. Kemudian dengan terhindarnya dari kesyirikan, Allah mudahkan kita masuk ke dalam surga-Nya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang tidak aku ketahui, dan aku pun juga mohon ampun kepada Engkau wahai Allah dari sesuatu yang tidak kami ketahui. Dan ini semuanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu bentuk upaya untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah kajian kita, jalan yang berikutnya untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana poin berikut ini merupakan suatu hal yang tidak asing bagi kita Bapak Ibu, yang sering para mubaligh menyampaikan, yang sering kita mendengarkan, yaitu
berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah ibadah yang sering kita dengarkan, dan bahkan mungkin sebagian kita melihat ini merupakan suatu hal yang ringan. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW menjadikan orang tua itu sebagai sebuah tempat ibadah bagi seorang muslim. Ketika seorang muslim memiliki orang tua, maka berbakti kepada keduanya itu merupakan suatu upaya mendapatkan sebuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nggak tanggung-tanggung, Bapak Ibu. Allah menjadikan orang tua itu sebagai miftahul jannah, sebagai pintunya surga. Sehingga ketika kita sebagai seorang anak masih diberikan nikmat memiliki orang tua, walaupun kita sudah menjadi orang tua, ketika kita masih diberikan nikmat Bapak Ibu, dan orang tua kita masih ada, maka ini peluang yang sangat besar kita untuk mendapatkan surga. Akan tetapi banyak di antara kita yang tidak mempedulikan kedua orang tuanya, hanya asik dengan keluarganya sendiri. Kita asik dengan keluarga kita sendiri, Bapak Ibu. Kita asik dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Kadang-kala orang tua itu kita lupakan. Walaupun kita semua mengetahui bahwasannya anak laki-laki itu adalah milik kedua orang tuanya. Maka ketika anak laki-laki itu milik kedua orang tuanya, maka anak laki-laki itu punya tanggung jawab yang besar untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua. Bukan berarti seorang anak wanita tidak perlu berbakti, bukan. Ketika dia sudah menikah, derajat berbaktinya lebih tinggi kepada suaminya dibandingkan kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah An-Nisa ayat 36. Surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini. Ayat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'budullah, sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kalian perserikatkan dengan Allah apapun. Wala tusyriku bihi syai'a. Nah, ini adalah yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Perintah ibadah kepada Allah dan perintah larangan kita melakukan sebuah kesyirikan. Dan dua hal ini Bapak Ibu tidak boleh kita pisahkan. Beribadah hanya kepada Allah dan jangan sampai ada memperserikatkan Allah dengan apapun dalam ibadah kita. Wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua kita juga kita jadikan sebagai tempat beribadah. Allah sandingkan antara beribadah kepada Allah dan setelahnya adalah beribadah kepada kedua orang tua. Begitu besarnya derajat kedua orang tua kita, Bapak Ibu. Sehingga saking tingginya derajat ini Allah sandingkan kedua orang tua dengan ketaatan kepada Allah. Tidaklah dikatakan seorang muslim yang soleh ataupun muttaqin kalau seandainya hanya beribadah kepada Allah saja tanpa berbakti kepada kedua orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak diberikan kesempatan untuk berbakti seperti kita. Di saat Nabi Muhammad lahir ataupun berada di dalam kandungan ibunya, bapaknya sudah tiada. Di saat beliau lahir, langsung dibesarkan oleh orang lain, Halimah As-Sa'diyah, dan 4 tahun bersama dengannya. Kemudian barulah dengan ibunya. Artinya hanya beberapa tahun bersama dengan ibunya, 2 tahun dengan ibunya kemudian wafat Bapak Ibu. Artinya adalah kesempatan Nabi Muhammad berbakti kepada kedua orang tuanya itu sangatlah sedikit sekali. Berjumpa dengan ibunya hanya 2 tahun Bapak Ibu, dan itu masih anak-anak dan belum bisa berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itulah Nabi kita iri Bapak Ibu, iri kepada seorang muslim yang memiliki orang tua, karena kedua orang tua itu ada pintu surganya seorang muslim. Tidak perlu kita capek-capek beribadah mencari ibadah di luar rumah kita Bapak Ibu, kalau orang tua itu masih ada di dalam rumah kita. Bagaimana caranya upayakan kedua orang tua kita itu betul-betul nyaman dalam rumah tangga kita, berada di samping kita, orang tua kita itu nyaman. Walaupun
Banyak kita temukan dalam kehidupan kita, sulit kita untuk membawa orang tua ke rumah kita. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Walaupun orang tua kita masih hidup, ya, ingin berbakti kepada kedua orang tua kita, kita ajak kedua orang tua kita tinggal bersama dengan kita. Berat, orang tua kita tidak mau. Dia merasa enjoy, merasa nyaman di rumahnya sendiri, walaupun sendirian. Kita sebagai anaknya tidak mampu untuk, ya, menemaninya setiap hari karena kita punya aktivitas, karena kita punya keluarga sendiri. Akhirnya kadang-kadang orang tua kita terkalahkan. Orang tua kita terkalahkan, dan kemudian jarang pula ditanya, jarang pula silaturahimi, didatangi. Akhirnya orang tua kita merasa tidak memiliki anak di sampingnya. Dan juga dalam hadis Rasulullah SAW, Bapak Ibu, hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, rahima anfu thumma rahima anfu thumma rahima anfu. Sampai 3 kali Rasulullah SAW bersabda, celakalah, celakalah dan celakalah, kata Rasulullah. Qila man ya Rasulullah, dan diucapkan kepada Rasulullah, siapa yang celaka wahai Rasulullah? Man adraka abawaihi indal kibar ahadahuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah. Dikatakan orang yang celaka itu adalah orang yang menjumpai, mendapatkan, dan masih memiliki kedua orang tuanya ketika di usia senja, baik salah satu di antara keduanya ataupun kedua-duanya. Di saat usia senja, orang tuanya satu ataupun kedua-duanya, dan mereka menjumpai dan mendapatkan kedua orang tuanya ataupun salah satu di antara mereka dalam keadaan tua, dan kondisi tuanya mereka itu membuat anak tersebut terhalangi masuk ke dalam surga. Apa sebabnya? Di saat di usia senja, anak tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan orang tuanya, tidak mampu membantu orang tuanya, tidak mampu berbakti kepada kedua orang tuanya. Sering kita melihat di medsos, Bapak Ibu, ya, dan menyaksikan yang mengatakan bahwasannya orang tua mengurusi 10 anak itu sendirian, wahyu. Betul Pak Rina? Dia mampu, ya. Orang tua itu mampu mengurusi 10 anak sendirian, dibesarkan, dicukupi kebutuhannya, disekolahkan sampai dia berhasil. Tapi ketika 10 anak yang dibesarkan mengurusi hanya 2 orang tua, 10 anak gak mampu. Begitulah beratnya mengurusi kedua orang tua. Karena di belakang, ya, balasan dari mengurusi kedua orang tua itu, Bapak Ibu, adalah surga. Sesuatu yang dijadikan Allah surga, Bapak Ibu, maka pasti untuk mendapatkan dan meraih surga itu tidak hanya dengan ibadah yang ringan, pasti dengan ibadah yang berat. Salah satu contoh Ibnu Sirin, salah seorang tabi'in, ya, beliau itu, Bapak Ibu, ada ulama dimanapun masyhur namanya, dijadikan sebagai rujukan. Tapi ketika dia berdiri di depan ibunya, maka seperti orang yang tidak punya ilmu, seperti orang yang tidak memiliki apa-apa, seperti orang yang tidak punya kemuliaan. Dia rendahkan dirinya di depan ibunya, ya. Dia rendahkan dirinya di depan ibunya. Dalam rangka apa, Bapak Ibu? Dalam rangka berbakti. Dia tidak menampakkan kepintarannya, dia tidak menampakkan kecerdasannya, dia tidak menampakkan dia ahli di dalam bidang fikih. Tidak. Walaupun dia dikagumi oleh sebanyak orang, tapi ketika berada di depan kedua orang tuanya, ibunya khususnya, maka beliau masih seperti anak-anak, mengikuti omongan orang tuanya. Kita, Bapak Ibu, baru, ya, tamat kuliah, ya, maka kita sudah menggurui orang tua kita. Kita sudah mengajarkan orang tua kita seolah-olah dia tidak bisa. Seolah-olah pendapat kedua orang tua kita tidak bernilai, lebih tinggi pendapat kita dibandingkan pendapat kedua orang tua kita. Ketika ada masalah pun kita dengan enaknya berbicara di depan kedua orang tua kita, seolah-olah mereka tidak punya, ya, ilmu sama sekali. Maka ini tandanya kita belum berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua ini ternyata sangatlah berat, Bapak Ibu, karena jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan kedua orang tua kita sebagai raja,
Jadikan kedua orang tua kita sebagai orang yang patut kita hormati dan kita hargai. Janganlah kita angkat suara kita lebih tinggi dibandingkan kedua orang tua kita. Rendahkanlah diri kita di hadapan orang tua kita. Apapun yang akan kita lakukan, seperti seorang anak kepada orang tuanya selalu bertanya walaupun dia nggak butuh jawaban dari kedua orang tuanya. Walaupun kita ngerti jawabannya, tapi dalam rangka kita menghormati orang tua kita, dalam rangka kita menghargai kedua orang tua kita, tanya kepada kedua orang tua kita. Sehingga kedua orang tua itu yang masih berada di samping kita merasa dihargai, merasa dihormati. Dan inilah yang mulai sudah tidak ada, Bapak Ibu, yang mulai jarang dalam kehidupan kita. Ya bahkan banyak di antara kita yang hidupnya jauh dari kedua orang tua dan tidak pernah kemudian bertanya kepada kedua orang tua. Ketika anaknya sakit, Bapak Ibu kita dulu ketika jadi anak, ketika kita sakit, orang tua kita meninggalkan semua pekerjaannya untuk tidak, Bang? Benar, ditinggalkan semua pekerjaannya untuk mengurusi anak. Ketika orang tuanya sakit, anak mengatakan, tunggu ya Bapak Ibu, tak cari waktu libur dulu, tak cari waktu cuti dulu. Pada orang tuanya sakit, jauh sekali cara kita menangani orang tua kita dengan perbandingan ketika dia mengurusi kita. Maka ketika dia sakit, janganlah kita menunggu dan menunda. Datanglah kepada mereka, tinggalkan semua aktivitas kita. Oh, saya kan PNS, Ustaz, saya kan orang ini orang itu. Bisa dinegosiasi, Bapak Ibu. Kalau bahasa ekstrimnya, walaupun nggak digaji sebulan karena ulang lakukan, karena kita ingin berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita lebih mengutamakan urusan keluarga kita, urusan pribadi kita, kepentingan pribadi kita dibandingkan kita mendahului merawat dan juga menjaga kedua orang tua kita. Kemudian Pak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis Rasulullah SAW yang lain dikatakan, yang mana hadis ini hadis riwayat Muslim, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Dikatakan Rasulullah SAW, seorang anak tidak mampu memberikan atau membalas budi baik orang tua. Kita ini Bapak Ibu tidak mampu untuk membalas budi baik kedua orang tua kita dengan cara apa saja, kata Rasulullah. Air susu ibu yang kita minum sekian tahun lamanya tidak akan mampu kita balas itu, Bapak Ibu. Dengan apapun kita berikan, gaji kita sebulan kita serahkan semuanya kepada kedua orang tua kita, belum mampu membalas itu, Bapak Ibu. Dan Rasul mengatakan hanya satu caranya untuk bisa membalas budi baik kedua orang tua. Apa itu? Ketika orang tua menjadi seorang budak, orang tuamu menjadi seorang budak dan kamu merdekakan orang tuamu, maka itu baru senilai yang mampu membalas budi baik kepada orang tua. Tapi apakah ada sekarang ini Bayu orang yang jadikan budak? Kan nggak ada. Ada nggak Bang? Nggak ada. Perbudakan itu di zaman Rasul, Bapak Ibu, terjadi melalui perperangan. Apabila terjadi perperangan antara orang Muslim dan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, dan itu perperangan terbuka, Bapak Ibu, maka semua harta termasuk orang-orang tawanan itu bisa dijadikan sebagai rampasan perang, termasuk orang-orangnya, termasuk tentaranya yang tertahan itu bisa menjadi harta rampasan perang, dan itulah yang dijadikan sebagai budak di dalam Islam. Maka ketika terjadi perperangan itu, Bapak Ibu, baru muncul perbudakan kembali dan diizinkan. Selama peperangan tidak ada, maka perbudakan itu sudah tidak ada. Walaupun mohon maaf, sebagian orang-orang yang ada di Arab Saudi itu Bapak Ibu, pembantu rumah tangga dianggap sebagai seorang budak. Makanya yang terkawin, yang berangkat ke Saudi, ketika majikannya bagus, alhamdulillah dapat nikmat, diberikan kelonggaran. Tapi ketika mendapatkan majikan yang tidak baik, maka yang datang membantu mereka dianggap sebagai budak. Dan budak itu sama dengan barang, Bapak. Ketika suka ya dipakai, ketika tidak suka dibuang. Ketika bermanfaat kemudian digunakan, ketika tidak bermanfaat dibuang. Itulah budak.
Makanya dalam Islam diperbolehkan seorang majikan menikahi budak tanpa adanya akad pernikahan. Sehingga Allah katakan bahwa ketika kalian tidak mampu menikahi seorang wanita dan tidak ada harta kemampuan untuk menikahi itu, dan kalian punya budak, maka mengkawinilah budak tersebut walaupun tidak dengan mahar. Ya, begitu budak itu betul-betul dianggap seperti barang ataupun benda. Maka kata Rasulullah, kalau ingin kita membalas kebaikan untuk orang tua kita hanya dengan satu cara, ketika orang tua kita menjadi budak, merdekakan kedua orang tua kita tersebut. Karena untuk memerdekakan seorang budak di zamannya Rasul, Bapak Ibu, itu sangatlah mahal. Bahkan memerdekakan seorang budak pun juga dijadikan sebagai kafarat, sebagai sanksi untuk menebus, sebagai denda untuk menebus kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Ini yang pertama, Bapak Ibu, supaya kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka berbaktilah kita kepada orang tua. Alhamdulillah kita yang masih punya orang tua, maka ini merupakan sebuah nikmat. Kalau seandainya kedua orang tua kita sudah meninggal, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan di saat kedua orang tua kita meninggal? Maka pertama yang kita lakukan, jalin hubungan baik dengan orang-orang yang pernah berhubungan baik dengan kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita sekarang ini, Bapak Ibu, karena semuanya megang HP, Bapak Ibu, kedua orang tua kita dulu mungkin di masa hidupnya punya grup alumni, Pak ya, grup arisan begitu atau grup yang lain. Ketika dia meninggal, Bapak Ibu, janganlah keluar. Biarkan kita ataupun nomornya tetap berada di sana. Kita yang memegangnya sebagai anak, melanjutkan hubungan silaturahim kedua orang tua kita dengan teman-temannya, apalagi dengan saudara-saudaranya. Kita yang penyapunya. Cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita adalah jalinlah hubungan baik dengan orang yang pernah berhubungan baik dengan kedua orang tua kita. Janganlah diputus. Apa kebiasaan orang tua kita yang baik, Pak? Ternyata kedua orang tua kita semasa hidupnya sering berkunjung kepada temannya Sita, misalnya. Di masa hidupnya sering main ke rumah Sita. Maka ketika dia meninggal, kita melanjutkan ibadah itu, jalinlah hubungan. Kita yang meneruskan. Itu tandanya kita berbakti kepada kedua orang tua kita di saat dia sudah tiada. Yang kedua, Bapak Ibu, di saat kedua orang tua kita sudah tiada, bagaimana cara kita berbakti kepadanya? Setiap kita berdoa, jangan sampai lupa kita mendoakan kedua orang tua kita. Mohon maaf, Bapak Ibu, semakin lama kedua orang tua kita meninggal, kadang-kala kita semakin lupa dengan kedua orang tua kita. Yang lebih ironis lagi, Bapak Ibu, saking lamanya tidak pernah berjumpa dengan orang tuanya, lupa nama orang tuanya. Kalau ada anak yang lupa nama orang tuanya, keterlaluan, Bapak Ibu. Keterlaluan. Karena saking tidak lama sudah lamanya tidak berkomunikasi, sudah lamanya tidak berjumpa, sudah lamanya tidak pernah membahas tentang keluarga, asik dengan keluarganya sendiri, lupa dengan orang tuanya, maka ini anaknya keterlaluan. Padahal hanya satu yang bisa membantu kedua orang tua yang sudah meninggal, apa itu? Doa. Dan doa tidak harus datang ke kuburan, Bapak Ibu. Walaupun kita sebagian muslim kan ada yang datang, Pak ya, sengaja datang ke pemakaman berdoa di sana. Tidak harus. Berdoa di mana saja untuk kedua orang tua kita, insya Allah sampai. Sehingga tempat-tempat yang mungkin atau cara-cara yang tidak dianjurkan dalam Islam, sengaja mendatangi sebuah pemakaman untuk mendoakannya, apabila itu ada hal-hal yang tidak baik di dalamnya, maka janganlah kita lakukan. Makanya ada sebuah hadis yang sering disampaikan di saat pelaksanaan haji atau umroh, Pak. Apa kata Rasulullah? La tushaddur rihal. Jangan kalian berpayah-payah di dalam melakukan sebuah perjalanan illa ila salasati masjid, kecuali hanya diperbolehkan ke salah satu dari 3 masjid: Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, Masjidil Haram. Bapak Ibu berangkat dari Cilacap menunaikan umroh, kemudian berangkat ke Madinah, Pak, tujuannya mengunjungi kuburan Nabi Muhammad, salah. Kalau tujuannya murni mengunjungi kuburan Rasulullah, keliru, Bapak.
Apa sebabnya? Rasul bukan menganjurkan kita mengunjungi kuburannya, tapi datanglah ke masjidku, kata Rasulullah. Yang kita kunjungi adalah masjidnya Rasul. Cuma qadarullah ada di sebelah masjid kuburan Nabi Muhammad SAW, barulah kita menziarahinya. Tapi kalau tujuan murni hanya mengunjungi kuburan Rasulullah, jangan lakukan. Karena Rasul sudah melarang, tidak boleh kita berpayah-payah melakukan sebuah perjalanan hanya untuk mengunjungi sebuah pemakaman. Sehingga Bapak Ibu termasuk juga ya kuburan-kuburan yang lain, termasuk pula kuburan kedua orang tua kita. Karena yang dibutuhkan oleh orang tua bukan mendatangi kuburan, tapi yang dibutuhkan adalah doa, mendoakan kedua orang tua. Ustaz, saya kan jauh tinggalnya, merantaunya jauh, sedang kubur orang tua jauh nih, kamu halang. Saya kepengen menziarahinya. Kalau ingin menziarahinya, silahkan, diperbolehkan. Tapi jangan dijadikan sebagai suatu mempersulit dirinya. Sampai berhutang-hutang, Pak. Menghabiskan dana sekian banyaknya hanya untuk mengunjungi pemakaman. Lebih baik dana itu digunakan untuk yang lain. Karena tujuan kita datang ke sana hanya sebatas mendoakan kedua orang tua kita. Bahkan salah satu perbuatan baik setelah kedua orang tua meninggal, Bapak Ibu, adalah mendoakan kedua orang tua kita. Doakan diri kita, keluarga kita, jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Jalan menuju ke surga adalah dengan cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang dimuliakan Allah adalah pada malam hari ini untuk bisa kita lakukan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyambung tali silaturahim. Silaturahim itu bahasa Arab, Bapak Ibu. Silatun ar-rahimu, digabunglah dengan silaturahim. Sila itu adalah yang menjalin ya hubungan. Ar-rahim ini ada hubungan rahimnya. Maka silaturahim secara Islam artinya adalah menjalin hubungan kita dengan orang yang ada hubungan rahimnya. Itulah disebut dengan silaturahim. Ya, sehingga di Indonesia bahasa Arab ini jadikan sebagai bahasa Indonesia, dirubah menjadi silaturahmi. Betul, Pak? Iya. Silaturahmi ini artinya sama. Kalau kita kembalikan ke bahasa Arab artinya sama. Tetapi karena ini adalah merubah bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia, akhirnya ya orang-orang ataupun ahli bahasa di Indonesia mengartikan silaturahmi itu adalah menjalin hubungan baik dengan orang lain, walaupun yang ada hubungan rahimnya ataupun tidak. Sehingga di saat kita Idul Fitri ya Pak ya, Ramadan selesai, kemudian ada di sana silaturahmi keluarga besar RT, RW gitu Pak ya, halal bihalal ya, kemudian kita berkumpul. Itu adalah lebih baik namanya jangan silaturahmi, ukhuwah ya, sila ukhuwah Islamiyah, menjalin hubungan yang sesama umat muslim ya, ukhuwah Islamiyah di antara itu jauh lebih tepat. Kalaupun kita gunakan dengan kalimat silaturahmi yang mungkin kita ambil arti dari ya kampus bahasa Indonesia secara terang. Tapi kalau kita kembalikan kepada hati Bapak Ibu, yang kita maksud menjalin hubungan silaturahim itu adalah yang bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surga, yaitu menjalin hubungan dengan orang lain yang ada hubungan rahimnya. Siapa yang ada hubungan rahimnya? Yang mahram kita, bukan rahimnya. Ya, apabila ada hubungan rahimnya maka yang mahram. Yang mahram itu yang tidak boleh kita nikahi, yang ada hubungan darahnya kalau dia lawan jenis. Bisa Pak D, Pak Buli, ya, Nembude kita, kemudian anak-anaknya, ya, ataupun juga keluarga yang lainnya yang termasuk bagian dari yang mahram itu bagian dari keluarga yang ada hubungan rahim. Maka harus kita perkuat. Kita dengan paman kita bersaudara, ya, hubungan rahimnya kuat. Kita dengan anak paman, ya Pak ya, kita dengan anak paman yang perempuan itu mahram atau bukan? Bukan mahram lagi ya Pak ya. Maka dia itu tidak termasuk bagian silaturahim, tapi ibu dan orang tuanya termasuk bagian silaturahim. Itu yang kita jaga Pak.
Apalagi kakak dengan adik. Apalagi misalnya dengan orang tua dengan anak. Maka itu rahimnya sangat kuat. Maka orang-orang yang menjalin hubungan satu rahim ini Bapak Ibu, ini adalah ibadah yang bisa menghantarkan masuk ke dalam surga. Maka perjuangkan dan pertahankan. Apabila terjadi antara kakak dan adik ribut Bapak Ibu, ya, karena dihasut oleh pasangannya, oleh pasangannya, berarti pasangannya itu adalah orang ketiga yang memutuskan hubungan bersaudara antara suaminya dengan saudaranya. Dosa besar itu Bapak Ibu. Makanya keberadaan kita dalam keluarganya pasangan kita jangan sebagai pemutus hubungan silaturahim, ya, pasangan kita dengan keluarganya. Makanya seorang suami ketika dia menikah dengan seorang wanita, ya, suami ini harus bisa menjadikan istrinya itu semakin dekat hubungannya dengan keluarganya, dengan kakak adiknya, dengan keponakannya, dengan bapak ibunya, ya. Jangan sampai kita suami memberikan penghalang dia untuk berbuat baik kepada keluarganya. Keliru Bapak Ibu. Walaupun ini banyak terjadi. Betul Pak Bang? Banyak terjadi. Kita ketika belum nikah Bapak Ibu, ketika kita belum nikah, ribut antara kakak dengan adik Bapak Ibu, datang orang tua kita, selesai masalah. Betul tidak? Yang ribut jadi selesai, saling memaafkan. Tapi ketika kita sudah punya istri, sudah punya suami, ribut Bapak Ibu, tidak akan selesai dengan satu kali duduk. Apa sebabnya? Ada orang ketiga yang ikut serta di dalamnya. Siapa itu? Pasangan kita masing-masing. Ketika pasangannya baik, alhamdulillah, dia akan menjalin itu semua. Tapi ketika pasangannya tidak baik, dia akan menjauhkan pasangannya dari keluarganya. Itu pasti Bapak. Makanya jangan heran ributnya kakak dengan adik hanya masalah duit, Pak. Pada dulu ketika belum menikah, Pak, ya, duit kamu ya duit saya, ya. Kamu makan saya juga makan, kamu jajan saya juga jajan. Itu sebelum nikah Pak. Tapi kalau sudah menikah Bapak Ibu boleh cerita, uang itu tidak ada persaudaraannya. Betul Pak Ida? Tidak ada hubungan persaudaraannya. Ini salah Bapak Ibu ya. Oleh karena itulah kita, ya, poin yang kedua pada malam hari ini yaitu menjalin hubungan silaturahim. Salah satu hadis Rasulullah SAW Bapak Ibu yang terdapat dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini pun juga sangat terkenal. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannata qati'u rahimin. Tidak masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ini ancaman. Ya, ancaman bagi siapa saja yang dia memutuskan hubungan rahim tidak masuk surga. Antara kakak dengan adik ribut masalah harta warisan Bapak Ibu, tidak sapaan, tidak pernah lagi bertemu, tidak pernah berkomunikasi, hanya masalah tanah satu ubin ribut, maka ia memutuskan hubungan silaturahim itu la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Jangan hanya satu ubin Bapak Ibu membuat kita tidak masuk surga, sayang, ya. Padahal surga itu berlipat-lipat pahalanya dengan satu yang ubin tanah. Apa saja yang membuat saudara kita kulkas? Siapa yang melakukannya itu bila yadkhul jannah, maka dia tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim juga, ya, Imam Bukhari dan Muslim, man ahabba an yubsaqa fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi adarihi falyasil rahimahu. Siapa yang menginginkan Allah perluas baginya rezekinya, kemudian juga Allah panjangkan umurnya, maka melakukanlah satu ibadah. Apa ibadah itu? Falyasil rahimahu. Hubungan, jalilah hubungan silaturahim. Kita mengunjungi adik kita, kakak kita, keponakan kita, Pak D dan Bu D, Uli kita, yang Pak Lid kita, oh Masya Allah. Itu ternyata yang pertama memperluas rezeki, yang kedua memanjangkan umur. Sehingga ketika kita punya waktu lah balik, walaupun terus terang saja Bapak Ibu, hal ini di zaman sekarang ini yang sudah sedikit yang melakukan. Kita ketemuan paling hanya setahun sekali. Pas Lebaran, ya, pas Ramadan, atau pas pernikahan,
pas ada musibah baru kumpul, ya. Ada kalau bisa buatlah agenda rutin, mungkin sifatnya bulanan kalau saat ini kita punya waktu, mungkin sifatnya dia mingguan kalau waktu kita lebih luas. Itu akan menambah rezeki dan juga memperluas rezeki kita dan juga memperpanjang usia kita. Jangan kita berkunjung kepada keluarga kita kalau pas lagi butuh, Pak. Maka orang akan, saudara kita pun juga akan niteni namanya baik, niteni ya, niteni, wah ini datang minjem apa lagi nih, kayak gitu ya. Kalau pas lagi butuh baru datang, ya, pas lagi butuh uang minjam datang, ya, mengatakan saya kan adikmu, saya kan saudaramu, tolonglah, bantulah, baru datang. Kalau pas lagi longgar, pas lagi banyak rezekinya, nggak pernah datang, ya. Nah, ini adalah bagian dari ya perbuatan yang kadang-kadang kita lakukan di kehidupan kita yang akhirnya ini membuat kita tidak bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita berjuang untuk aku menjadi orang yang bisa menjalin hubungan silaturahim. Yang terakhir terkait dengan Rasulullah wabarakatuh, yang mana hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan hadis ini dari Anas radhiyallahu anhu mauqufan, babani yu'ajjilani fid dunya, al-baghyu wa qati'atur rahim. Dari Anas, semoga Allah meridhoinya, kemudian beliau mengatakan bahwasanya ada dua pintu, kata beliau, ada dua pintu yang disegerakan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pintu perbuatan, Bapak Ibu, apabila dilakukan oleh seorang manusia, seorang muslim, maka azabnya itu yu'ajjal, dipercepat di dunia. Apa dua itu? Yang pertama adalah al-baghyu, kezaliman. Yang kedua qati'atul rahim, orang yang putuskan hubungan silaturahim. Dua perbuatan ini, Bapak Ibu, ketika dilakukan oleh seorang muslim, maka azab Allah itu akan datang lebih cepat dan lebih awal. Dan Allah berikan di dunia ini. Pertama, kezaliman. Siapa yang melakukan kezaliman? Kezaliman maknanya luas, Bapak Ibu. Kezaliman yang paling yang paling sering kita lakukan, kezaliman dengan melakukan zalim terhadap diri sendiri. Siapa orang yang zalim kepada diri sendiri, Bapak Ibu? Orang-orang yang meninggalkan perintah dan melakukan larangan Allah. Itu zalimun li nafsi, orang yang zalimi dirinya. Dan kemudian yang dimaksud dalam hadis ini adalah bukan orang yang zalim kepada dirinya, tapi orang yang menzalimi orang lain. Al-baghi itu adalah orang yang menzalimi orang lain. Dengan apa, Bapak Ibu? Dengan lisan, dengan perbuatan, ya, kemudian mungkin dengan sindiran, dengan kedipan mata, dengan dengan bisikan, semuanya, ya. Dengan cara apa saja yang dia bisa menzalimi orang lain, maka itu akan disegerakan hadapnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, mengajarkan kepada kita, muslim yang baik itu adalah orang yang mampu memberikan keselamatan kepada orang lain dari sikap, ya, tidak tanduknya, sikap dan perbuatan. Itu muslim yang baik. Muslim yang baik itu adalah bukan dia hafal 30 juz, bukan dia hafal ratusan hadis, bukan dia masuk pesantren bolak-balik bahkan luar biasa ijazahnya apa juga gelarnya. Bukan hanya itu, kata Rasulullah, tapi muslim yang baik itu adalah dia mampu menjaga muslim yang lain dari tindak tanduknya, dari lisannya, dari perbuatannya, dari sikapnya. Bapak Ibu tinggal di perumahan. Perumahan itu Masya Allah, dinding itu dibagi dua. Betul tidak? Satu dinding milik berdua. Itu perumahan. Iya, satu dinding milik berdua, Bapak Ibu. Kemudian kita dengan entengnya pagi hari memanasin motor, mobil dipanasin, motor dipanasin, di gas dia, gasnya gak kenceng, Pak. Tetangga semua terganggu, ya. Maka itu tanda bahwa kita itu bukanlah muslim yang baik. Apa sebabnya? Mengganggu tetangga kita sebelah dengan sikap dan tidak tanduk kita. Oleh karena itulah dikatakan muslim itu, kata Rasulullah, dia berupaya bagaimana menjaga dirinya.
Bukan berarti pula muslim yang baik kemudian dia mengurung dirinya di rumah, tidak pernah keluar rumahnya, tidak pernah beradaptasi, tidak pernah bersosialisasi, kemudian alasannya adalah supaya tidak menzalimi orang lain. Keliru. Iya, keliru itu Pak. Ya, karena muslim yang baik itu adalah man adul fa'ulin nas. Orang yang bisa bermanfaat bagi yang lain, itu yang terbaik. Bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain kalau kita mengurung diri, Pak? Bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain kalau kita hanya di rumah saja? Tidak bisa. Kalau ingin bermanfaat, maka lakukanlah, bersosialisasilah, bergaulah kita dengan lingkungan kita. Ini yang kedua, Bapak Ibu, yaitu mari sama-sama kita menjaga silaturahim kita, supaya dengan menjaga silaturahim yang ada hubungan rahim ini kita jalin dengan baik, kita ya perbaiki hubungan tersebut. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan surga kepada kita dengan mudah. Allah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ini ada mungkin beberapa menit bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan tema kita atau luar tema kita, dipersilakan. Baik Bapak. Ya. Karena kita berbakti pada orang tua, tapi kondisi kita berjauhan. Ya. Efektifnya gimana berbakti? Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, berbakti kepada kedua orang tua dan tempat tinggalnya berjauhan dengan kita. Bagaimana cara kita berbakti, Bapak Ibu? Pertama, sekarang alhamdulillah kita diberikan alat yang sangat canggih, Pak. Ya, maka minimal kita itu punya agenda untuk menelpon, kalau bisa video call, ya, yang bisa kita lakukan, dan itu rutin, Bapak Ibu. Harus rutin diagendakan, apakah itu seminggu sekali ya atau 2 minggu sekali, harus. Dan kalau boleh kami mengatakan, walaupun ini juga termasuk hukum ya, diwajibkan lah begitu ya. Dan orang ke apa? Silaturahmi yang banyak. Jangan sampai orang tua kita lupa juga dengan kita. Nah, maka cara yang karena berjauhan tempat tinggalnya ya, kemudian kita berkomunikasi dengan menggunakan alat. Yang kedua adalah cukupi kebutuhannya, walaupun ini nomor 2. Walaupun sebagai orang tua tidak itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan dia bertanya tentang kondisinya, ya banyak. Itu yang kedua. Ketiga adalah agenda akan mengunjungi orang tua, dan itu pun juga diharuskan. Ustaz, kan tempatnya jauh, hartanya juga butuh banyak, ya. Kedatangan bisa menghabiskan harta banyak, maka jangan difikirkan harta. Selama kita sudah berusaha mengumpulkannya dan bisa membawa kita pulang menjumpai orang tua kita, lakukan, karena itu akan mengobati rasa rindunya orang tua dengan kita. Karena ibu dan bapak perlu kami sampaikan, ketika orang tua saking rindunya dengan anaknya, dia menangis, Pak. Menangisnya orang tua kita itu takutnya itu menjadi sebuah sifat kedurhakaan. Kita mampu pulang, kita mampu mengunjunginya, tapi tidak pernah mengunjungi kedua orang tua kita, dan dia sedih, Bapak Ibu. Menangisnya orang tua itu karena kedurhakaan kita, karena kita tidak mau pulang ke rumah kita padahal kita mampu, kecuali kita tidak mampu, itu lain cerita. Maka datangilah orang tua kita untuk mengobati rasa rindu orang tua. Allah, gitu Pak ya. Ada yang lain kita, Bapak Ibu? Logikanya keluarga. Ya. Kenapa lagi? Ya. Bisa kita sedekah. Ya. Di atas namakan almarhum orang tua. Boleh Ya. Kita bersedekah kemudian memberikan ataupun menamakan kedua orang tua. Wallahu a'lam, Bapak Ibu. Bersedekah itu kemudian di atas namakan kedua orang tua. Banyak para ulama itu berselisih pendapat. Ya, ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Wallahu a'lam, Bapak Ibu yang pernah dibaca, maka bersedekah atas nama orang tua itu diperbolehkan. Ya, yang tidak diperbolehkan itu adalah membaca sebuah firman Al-Quran yang diperuntukkan kepada kedua orang tua kita, itu yang belum ada dalilnya. Ya, membaca ayat firman Allah kemudian pahalanya diperuntukkan kepada kedua orang tua. Kalau sedekah maka diperbolehkan. Yang lebih baik lagi adalah harta orang tua kita yang sepeninggalnya, yang masih ada mungkin, yang kemudian kita sedekahkan, itu jauh lebih baik. Gitu Pak ya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain, Pak?
cukup insyaallah ya. Baik, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat baik untuk diri kami pribadi dan kita semua. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang yang masih berhubungan dengan jalan menuju ke surga, dan kita berdoa kepada Allah semoga semua kita yang berkumpul di masjid ini atau dari musola ini menjadi apa Allah yang Allah izinkan masuk dalam surganya yang penuh dari kezinaan. Amin. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.